Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ba'du. Ini pertemuan lanjutan kita membahas kitab Minhajul Talibin karya Imam An-Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau. Dan kitab Minhajul Talibin, jangan lupa bahwa dia merupakan matan terpenting dalam mazhab Syafi'i. Dan kita sekarang masuk ke pembahasan riba. Jadi kalau hari ini kita bahas tentang babur riba. Riba itu bisa dibaca riba atau roba pakai hamzah, dan ditulis dalam Al-Quran dengan waw, kata Imam Ghazali, karena isyarat beratnya dosa tersebut. Ini kata Imam Al-Marraqishi. Imam Ghazali bilang juga karena orang Arab belajar ilmu menulis itu dari orang-orang Irak. Orang Irak waktu itu sebelum tradisi menulis Arab, mereka menulisnya dengan waw. Okay. Dan juga memang karena asli katanya dari aroba yang alifnya waw. Jadi itu isyarat. Dan secara bahasa riba artinya tambahan. Riba artinya tambahan. Ini tazat warobat gitu di Al-Quran di surat Al-Hajj. Ini maksudnya warobat ay namat wazadat. Kita baca kata Imam An-Nawawi. Kang Zidan ada kitabnya nggak? Ya lagi nggak bawa Ustaz, maaf. Nggak bawa. Lagi di sini soalnya. Ada yang baca, ada yang bawa kitabnya nggak? Bang Ramadan bawa kitabnya nggak? Nah, Ustaz. Oke, baca silakan. Ya, idza bi'a ta'amu bi ta'am. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Orang salih rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumil darin amin. Babu riba. Apa nih saat ini lagi di luar ada suara latar dari Ustaz. Enggak apa-apa, ya. Tapi langsung di-mute abis itu. Nah, Ustaz. Idza bi'a ta'amu bi ta'ami in kana jinsan ushturital hululu wal mumatsalatu wa taqabudu qabla tasabuq. Oke, titik. Ya, mute. Kata Imam An-Nawawi, jika suatu makanan, let's say misalnya kurma, dijual barter dengan makanan lain, oke, kurma juga ingkana jinsan, kalau dia sejenis, tanya apa? Tentu Anda jangan bayangkan sejenis itu artinya ngapain orang kurma di barter lagi dengan kurma. Punya kurma, barter dengan kurma buat apa? Enggak, jangan bayangin gitu dulu. Anda bayangkan, coba kurma sekarang, orang Indonesia udah kenal banyak jenis kurma kan. Dulu mah kurma ya kurma aja. Gitu. Sekarang Masya Allah udah tahu. Sampai saya kagum juga sama pedagang-pedagang di Indonesia, udah ngerti nama-nama kurma. Ada kurma falas, kurma ajwa, kurma Tunisia, semacam lah. Termasuk kari. Nah, Anda itu teman-teman sukanya kurma apa? Bang Zidan, sukanya kurma apa Bang Zidan? Atau siapa di sini teman-teman? Ada? Kurma ajwa. Kurma ajwa, suka kurma ajwa. Tapi ternyata dapat kiriman parcel kurmanya bukan kurma ajwa, tapi kurma apa? Kurma Tunisia. Kurma Tunisia lebih murah daripada kurma ajwa. Ya, itu semua orang tahu. Ajwa Madinah paling mahal atau termasuk yang paling mahal. Maka kemudian Kang Zidan datang ke teman yang punya kurma ajwa, bilang, bro, mau nggak? Saya ini punya 2 kilo kurma Tunisia. Bisa nggak barter sama 1 kilo kurma ajwa Madinah? Nah gitu. Jadi gitu. Ini maksudnya sejenis tuh gitu. Jadi sama-sama kurma, oke? Barter kurma. Karena nggak kebayang ngapain udah punya kurma barter kurma buat apa ya? Kalau kurmanya sama ya aneh. Tapi kalau kurmanya beda, sama-sama kurma tapi kan. Nah, itu kan masuk akal. Ada orang kayak gitu. Saya sukanya kurma Sukari, nggak suka kurma apa Tunisia atau sebalik. Nah, jadi kebayang ya kasusnya ya. Nah, kasus yang barusan tuh 2 kilo kurma apa tadi? Kurma Tunisia dibarter dengan sekilo kurma ajwa. Karena kurma ajwa kan lebih mahal, ajwa Madinah. Maka ya mungkin logika pendeknya Kang Zidan ya mau begitu ya cara barternya biar adil. Tapi enggak, ternyata idabi atau ambitoami ingkana jinsan, kalau sejenis kurma dengan kurma meskipun beda spesiesnya, ushturitul hululu wal mumatsalatu wat taqabudu qabla tafur. Disyaratkan 3 hal. Apa disyaratkan? Hulul, ya nih, hulul maksudnya tidak boleh ada penundaan. Tidak boleh penundaan, nggak boleh. Saya kurma Tunisianya sekarang, kurma ajwanya besok, nggak boleh.
Nggak boleh. Atau kurma ajuannya sekarang, Tunisianya besok. Saya ngasihnya besok ya. Ajuannya dulu saya ambil ya. Nggak boleh. Hulul, jadi maksudnya tanpa ada penundaan tempo. Itu hulul maksudnya. Wal mumasalatu disyaratkan harus mumasalah sama bobotnya, sama kuantitasnya. Oke? Jadi dia sekilo ya 2 kilo dengan sekilo gitu misal gambarannya ya. Atau satu kalau pakai bahasa Arab misalnya dengan satu sok dia satu sok juga. Nggak boleh 2 sok dengan satu sok. 2 mut dengan 1 mut nggak boleh. Jelas ya. Jadi kasus tadi nggak boleh, jelas haram, riba kasus tadi. Wat taqabudu syarat ketiga, at-taqabudu qabla tafarruq harus saling serah terima sebelum berpisah. Harus saling serah terima sebelum berpisah. Umumnya ulama menyatakan bahwa hulul dan taqabud syarat 1 dan syarat 3 itu pasti bergandengan. Pasti bergandengan. Maka mungkin di sebagian buku fikih teman-teman jumpai 2 syarat, yaitu taqabud dan mumasalah saja. Ya hulul sudah tersirat di dalam taqabud. Karena taqabud saling serah terima ya berarti pasti nggak ada pasti hulul, nggak ada penundaan tempo kan gitu, ngerti ya? Oke. Lanjut. Jadi syaratnya 3, jual emas dengan emas. Ini zaman sekarang mungkin zaman sekarang udah mulai mikir jual emas atau beli emas. Dia punya emas tapi dari ya merek tertentu lah, ya ada logo apa. Dia mau tukar dengan emas merek yang lebih keren, ya, atau modelnya lebih keren, atau ya apalah mungkin keluaran terbaru. Dia tukar 1 kilo emas, ya 1 kilo kebanyakan, 10 gram emas yang bagus mau ditukar dengan 20 gram emas yang nggak bagus. Kan ini emas saya baru nih, ya jadi lebih mahal 10. Nih boleh nggak kayak gini? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia kalau satu jenis, ntar kan penulis bakal katakan wanak bibinak di begitu juga hukumnya. Ini apa namanya? Uang dengan uang juga sama hukum dengan makanan dengan makanan. Berarti harus 3 syarat. Apa syaratnya? Hulul tidak boleh tertunda. Terus mumasalah harus sama. 10 gram dengan 10 gram nggak boleh 10 gram dengan 20 gram meskipun yang 10 gram lebih modern lebih bagus, tetap emas ya emas. Oke. Dan taqabud serah terima qabla tafarruq sebelum dia berpisah. Ini kalau sama kurma sama emas. Clear ya? Lanjut, silakan Bang Ramadan. أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض. Oke. Atau kasus kedua itu dia 2 jenis yang berbeda. Kahintotin wa syairin. Seperti hintoh dengan syair. Ini 2 jenis lah. Gandum dengan barley gitu istilahnya. Jadi ada dua gandum yang berbeda. Ya, ada tanaman namanya hintoh, ada tanaman namanya syair. Kalau kita gambarkan seperti beras dan gandum. Jadi gimana kalau orang barter beras dan gandum? Beras dan gandum atau kurma dan gandum deh. Kurma dan gandum. Gimana Kang Zidan? Ada orang punya sekilo atau let's say 1 sok kurma mau ditukar dengan 2 liter atau 2 sok. Nah, saya ulang lagi ya. Orang punya 1 sok kurma ditukar dengan 2 sok gandum. Boleh nggak? Nggak boleh. Apa boleh? Boleh apa nggak boleh? Ini 2 jenis yang berbeda. Kata beliau, jazat tafadul. Boleh berbeda kuantitasnya. Boleh berbeda volume atau masanya. Jadi kalau dia barternya kurma bukan dengan kurma tapi dengan gandum, maka boleh beda bobot. Gak apa-apa. Mau beda parah juga gak apa-apa. 1 butir kurma di barter dengan 10 kilo gandum juga gak apa-apa kalau mau. Gitu ya. Tafadul boleh. Jelas ya. Nah, gitu. Jadi karena kenapa kok boleh? Karena sudah beda jenis. Tapi masih sama ilahnya, sama-sama makanan. Sama-sama makanan. Karena sama-sama makanan maka masih ada 2 syarat yang lain. Washturitul hululu wa taqabud. Disyaratkan hulul yaitu tidak boleh ada penundaan tempo, masing-masing harus di actionkan saat itu, dan taqabud saling serah terima. Jadi nggak boleh tertunda. Saya serahkan gandumnya besok ya, nggak boleh.
Ya kalau mau besok besok aja semua akadnya besok, jangan ada yang terseling, tertunda. Jelas ya? Oke, jadi kita dapat kesimpulan bahwa eh, barang ribawi itu ada dua kelompok, itu eh, mata uang, mata uang, ya emas perak, let's say, pas perak, naked, mata uang. Kemudian kelompok kedua makanan. Di mana dalam hadis Nabi SAW sabdakan sebutkan 6 hal ya. Adzhab bidzabi wal fiddatu bil fiddati wal hintatu bil hintati wasyair wa tamru bit tamri wal milhu bil milhi ya dan biadin sawaan bisawain. Nabi SAW katakan emas dengan emas, perak dengan perak, seterusnya 6 komoditas ribawi. Apa aja? Emas, perak, hintoh, syair, kurma dan garam. Hintoh, syair, kurma dan garam. Emas, perak, hintoh, syair, kurma, garam. Oke. Ini kita pisah dua kelompok. Kelompok pertama kelompok emas dan perak. Kelompok kedua kelompok apa? Makanan-makanan. Ini kurma, hintoh, syair, dan barley. Kemudian apa satu lagi? Garam. Kelompok makanan. Kalau sama-sama emas, emas dengan emas, atau apa lagi tadi? Makanan dengan makanan, kurma dengan kurma, sama tuh, emas dengan emas, kurma dengan kurma. Maka berapa syarat biar nggak riba kalau barter? 3. 3 syarat. Apa aja? Hulul. Hulul, mumasa, takobut. Sekali lagi hulul dan takobut itu pasti sepaket ya. Jadi boleh disederhanakan mumasalah dan hulul wa takobut gitu ya. Ya, mumasalah ini kesamaan kuantitas dan juga apa? Tunai. Sama dan tunai gitu ya. Kita sederhanakan saya sama dan tunai. Itu kalau sama-sama emas, sama-sama kurma. Oke. Adapun kalau sama-sama kelompoknya tapi beda jenis, yaitu emas dengan perak. Oke, atau kurma dengan garam, kurma dengan gandum. Maka syaratnya cuma tinggal hulul wa takobut saja. Itu harus kontan. Harus kontan, tunai. Tidak boleh tertunda. Tapi tidak mengapa berbeda kuantitas. Misalnya emas dan perak. Kita mau barter emas perak. Boleh nggak? Beda kuantitas. Boleh lah, boleh. Tapi boleh nggak tertunda? Nggak boleh. Emas dengan perak nggak boleh. Karena dia satu kelompok, satu ilah istilahnya. Di sini satu ilah, satu sebab. Ilahnya adalah jauhariyatil atsman. Oke. Begitu juga gandum dengan kurma. Boleh nggak berbeda kuantitas? Boleh. Tafadul boleh. Tidak harus mumasalah, tidak harus sama kuantitasnya. Tapi harus kontan. Harus tunai. Oke. Berarti dari sini kita paham bahwa sebenarnya kalau ada kita lagi mau lebaran, kemudian ada yang jual 100.000, ditukar dapat berapa? Pinggir jalan. Dapat berapa? Dapat 96.000 recehan, 1.000-an atau 2.000-an. Berarti itu haram, itu riba. Dan itu udah diperingatkan MUI sebetulnya. Jadi nggak boleh. Ya, kalau ada yang bilang MUI berarti ini ngalang-ngalangin orang kerja, menyempitkan lapangan kerjaan. Ya, masa lapangan kerja haram mau diboleh? Ini haram ya haram. Masih banyak pekerjaan. Justru MUI memperluas lapangan pekerjaan. Jangan itu aja mikirnya. Masa yang halal banyak, yang haram aja dipikirin. Nanti jangan-jangan kalau ada orang korupsi, kita larang korupsi, kamu menyempitkan kerjaan orang. Gitu. Kalau ada orang kerja di lokalisasi, kita larang-larang, kamu nyusahin orang nyari kerja. Masa begitu? Yang nggak begitu ya. Intinya pokoknya jangan kemakan syubhat orang-orang yang mau menghalalkan yang haram. Nggak bisa. Yang haram itu. Apalagi ijma ini. Kayak gini udah ranahnya ijma. Ranahnya ijma. Ini maksudnya konsep riba barusan. Oke, jelas ya. Sampai sini ya. Dari sini teman-teman. Berarti dari sini kita paham kalau emas dan perak ditukar berarti nggak apa-apa. Saya emasnya nggak mungkin sama lah, emas dan perak ditukar sama kuantitas nggak mungkin. 1 gram emas mau ditukar dengan 1 gram perak, mau nggak? Mau nggak Kang Zidan? Punya 1 gram emas, saya punya 1 gram perak, tukar ya? Mau nggak? Ah, Saya sih ya, nggak mau, Ustaz. ya, Orang lain mikir lah. Sama. Ya boleh sih kalau mau buat boleh. Kita nggak bicara boleh nggak boleh, tapi bicara mau nggak mau ya. Ya, jadi memang boleh tafadul dalam. Ya nggak apa-apa berarti 1 gram emas itu berapa gram perak berarti
10 gram misalnya atau 70 gram perak baru dapat 1 gram emas. Mungkin begitu ya. Itu nggak apa-apa. Nah, kalau dalam kasus dirupiahkan misalnya, berarti rupiah dengan dolar boleh nggak beda kuantitas? Atau dengan rial deh, rupiah dengan rial. 1 rial kurang lebih anggap 4.000 rupiah. 1 rial 4.000 rupiah. Boleh nggak? 1 rialnya 1, rupiahnya 4.000. Itu berarti kan nggak mau masalah. Ya nggak? Berarti nggak sama kuantitas. Betul ya? Boleh nggak tuh berarti? Riba nggak? Riba nih. Karena dia beda kuantitas. Enggak lah. Karena rupiah dan rial dianggap 2 jenis yang berbeda. Sama ilahnya, satu kelompok. Tapi syaratnya apa? Tukar menukar emas dan perak, tukar menukar rial dan rupiah, syaratnya apa? Hulul wa taqabud tadi, itu harus tunai, nggak boleh. Rupiahnya sekarang, rialnya besok, nggak boleh. Nggak boleh. Harus kontan. Jelas ya? Tapi nggak apa-apa beda. Ya kalau mau sama juga nggak apa-apa sih. 1 rial tukar 1 rupiah juga nggak apa-apa. Orang juga senang pasti. Nggak apa-apa. Jelas ya? Clear nih sampai sini. Oke, saya ulang. Ini masalah paling mendasar. Sebelum lanjut ke sana-sana nanti ini dulu selesai. Saya ulang. Contoh. Berarti di sini kita punya berapa kelompok? 2 kelompok. 2 kelompok ilah. Berdasarkan hadis Nabi tadi. Nabi menyebutkan 6 komoditas ribawi, tapi itu maksudnya 2 kelompok yang beda ilah. Itu kelompok uang-uangan dan kelompok makanan-makanan. Oke. Jelas ya. Sekarang saya tanya, apa syarat tukar menukar emas dengan emas? Berapa syarat? 3. Oke, 3 syarat ini. Tidak tertunda, kontan, dan sama kuantitas. Oke, hulul, takobut, dan mumasalah. Terus, tukar menukar kurma dengan kurma. Kurma berapa syarat? 3 juga. 3. Itu tadi apa? Hulul, takobut, mumasalah. Harus tidak tertunda, kontan, dan apa namanya? Harus sama kuantitas. Sekarang, emas dengan perak, berapa syarat? 2. 1 apa 2? Ya, kalau kita pakai madzhab Syafi'i 2 aja ya. 2 aja ya. Sebenarnya kalau saya jadi ingat pengajar penyederhanaannya. 2 lah. Kalau takobut itu dari satu rangkaian, tapi let's say 2. Enggak 3 lagi, 2. Apa syarat yang dibolehkan sekarang? Yang enggak lagi jadi syarat? Masalah enggak syarat. Jadi boleh tafadul, boleh berbeda. Itu emas dengan perak. Kurma dengan gandum gimana? Kurma dengan gandum. Syaratnya 2 juga. Yaitu hulul takobut saja. Tidak boleh tidak mengapa untuk tidak memasalah. Tidak mengapa untuk tidak memas. Jadi tafadul boleh. Gitu ya. Rupiah dengan rupiah apa syarat? Berapa syarat? 3 syarat. Rupiah dengan rupiah 3 syarat. Ini harus nggak boleh ada penundaan, harus serah terima saat itu juga, dan harus sama tukernya. 100.000 warna merah ya, tuker dengan 100.000 juga, duit 1.000-an. Nggak boleh enggak. Wah, dia rugi dong. Apa namanya, udah nunggu di jalan. Gimana dong? Rugi dong dia, nunggu di jalan gak dapat apa-apa. Ayo dong, gimana? Kalian gimana? Lawan syubhatnya gimana? Sebenarnya kita nggak sedang pengajian bahas syubhat, cuma ini momen ya. Khawatir setelah ini teman-teman akan bertanya-tanya. Gimana? Nah, gimana? Masa orang udah nunggu di jalan, capek dia udah pergi ke bank nuker duit, ngantri. Kamu 100.000 tuh ke 100.000 juga, dia nggak untung apa-apa. Gimana dong? Ya kita bilang ya, kalau pekerjaan haram ya haram, nggak bisa kita hargai capeknya orang kerja haram. Kalau ada orang, mohon maaf, pekerjaan lokalisasi ya nggak bisa kita, kan dia capek, dia udah dandan, dia udah tunggu pinggir jalan, nggak begitu. Haram ya haram. Ada koruptor ya koruptor, udah capek, koruptor korupsi ya korupsi, mencuri ya mencuri. Yang pertama, jelas nih. Yang kedua, memang kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, Allah memang menginginkan agar orang tuh nggak jualan duit. Jangan jualan duit, jualan kue, jualan makanan, jualan parcel, hampers, jualan kayak gitu. Jangan jualan duit. Duit bukan buat dijual. Duit buat membeli, perantara, bukan sebagai komoditas jualan. Jadi memang hikmahnya gitu. Karena kalau duit buat jualan, berarti yang kaya makin apa? Gimana?
Duit buat jualan. Berarti yang kaya akan selalu pasti makin gimana? Pasti makin kaya. Otomatis dan udah yang kaya duit berputar-putar gitu ya, dia duit kembangin gitu, riba tuh kayak gitu. Ini bukan kesenjangan ekonomi. Punya duit 100.000 dia naik. Ya, tapi gimana punya barang gak beredar, dan kita tahu inflasi itu disebabkan karena tidak indahnya perbandingan antara atau tidak idealnya perbandingan antara peredaran barang dengan peredaran uang. Itu semua tahu di dunia ekonomi. Intinya pokoknya eh, nukar duit rupiah dengan rupiah harus 3 syarat tadi. Tapi kalau rupiah dengan dolar, rupiah dengan rial, syaratnya hanya 2, yaitu hulul dan takobut saja. Harus tunai tidak tertunda. Clear ya? Oke, lanjut Bang Ramadan. Nanti kalau ada yang kurang jelas tolong ditanya. Wa ta'amu ma qusida lit-tu'mi qatiyatan aw tafaqquhan aw tadawiyan. Oke, cukup. Sebentar, saya sebelum lanjut. Tadi kita punya 2 kelompok ya. Kita ada berikan contoh sesama emas, sesama kurma, emas dengan perak, kurma dengan rial, terus sekarang apa syaratnya kalau kita kelompok pertama di kayak emas, gimana? Beli kurma pakai rupiah, gimana? Pakai emas deh. Sekilo kurma. Apakah harus kalau kita mau dapetin sekilo kurma harus ngasih sekilo emas? Gimana? Setuju nggak teman? Harus. Kalau nggak riba. Mas, saya punya emas. Gitu. Atau bang, saya punya emas sekilo. Saya mau dong sekilo kurma. Ya udah kasih sekilo emas dengan sekilo kurma. Harus gitu bang. Kalau nggak riba. Oh iya gitu ya. Oh gimana? Bener nggak nih? Enggak usah. Gak bener lah. Gak bener. Gak harus mumasalah. Oke, pertanyaannya, apakah harus hulul dan takobut? Harus tunai cash? Serah terima satu juga? Harus. Juga nggak disyaratkan. Kalau sudah lintas ilah, nggak disyaratkan. Jadi mau kurma dulu, duitnya besok nggak apa-apa. Atau duit sekarang, kurma besok nggak apa-apa. Anda sudah, ya itu ya jual beli normal lah. Jual beli normal, biasa. Jelas nih sampai sini teman-teman. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut. Wa ta'amu ma qusida litu'mi qiyatan au tafaqwan au tadawin. Ini maksudnya dengan makanan itu adalah yang sengaja dimaksudkan untuk jadi makanan pokok, berarti beras masuk komoditas ribawi. Au tafaqwan atau untuk sebagai konsumsi buah-buahan seperti kurma, anggur, masuk buah-buahan. Au tadawiyan atau sebagai apa ya, rempah-rempah atau obat-obatan. Seperti dicontohkan garam, Nabi contohkan, atau contoh jahe atau bumbu-bumbu lainnya, itu berarti masuk objek komoditas ribawi. Lanjut. Wa diqatul usulil mukhtalifatil jins wa khululuha wa dahanha ajnas. Ajnasun. Oke. Wa adiqatul usulil mukhtalifatil jinsi wa khululuha wa adahanuha ajnasun. Kaidah. Dan adiqoh itu ancuran-ancuran dari benda-benda yang berbeda tadi. Misalnya ancuran kurma, kemudian ancuran apa? Gandum, ya, dan ancuran-ancuran. Yang dia berbeda jenis. Jadi apa hukumnya jual ancuran kurma dengan ancuran apa? Kalau sama ini kan sama jenis, berarti ya sama hukumnya. Tapi kalau ancuran kurma dengan ancuran mukhtalifat jenis, dengan ancuran apa? Gandum, ya berarti dianggap 2 jenis yang berbeda. Enggak dianggap kan sama-sama ancuran, sama-sama dakik. Enggak lah, enggak gitu. Ancuran beras, tepung beras dengan tepung terigu, ya gitu gambaran kalau di bahasa Indonesia. Adik kotak usul mukhtalifat jenis, tepung beras dengan tepung terigu. Itu apakah satu jenis, apakah 2 jenis yang berbeda? 2 jenis yang berbeda. Ajnasun. Jelas ya. Jadi apa hukumnya jual sekilo tepung terigu ya dengan 2 kilo tepung beras? Jawabannya boleh. Syaratnya apa dong? Yang disyaratkan hanya hulul dan takobut. Jadi kalau jual barter tepung beras dengan tepung terigu berarti disyaratkan apa? Harus kontan saja. Tapi boleh beda bobot. Wa hululuha dan hol-holnya, cuka-cukaannya. Jadi kalau sudah difermentasikan atau apel buahkan komoditas ribawi. Jadi cuka apel atau
ya cuka from everything itu nanti ketika dibarterkan ya berarti sama hukumnya seperti kalau dia berbeda jenis. Wa adahan juga minyak-minyakan, kalau diminyakkan diambil ekstrak minyaknya sama. Lanjut, waluhumu. واللحوم والألبان كذلك في الأظهار. Nah, daging dan susu juga begitu, hukumnya sama. Jadi kalau apa hukumnya barter daging kambing dengan daging kambing? Berarti sama tiga syarat tadi. Daging kambing dengan daging kambing. Kalau daging kambing dengan daging sapi berarti dua syarat, kulul dan takobut saja. Sama. Susu juga sama. Susu kambing dan susu kambing berarti harus tiga syarat. Susu kambing dengan susu sapi berarti dua syarat. Gitu ya. Wal mumasalatu. والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا والموزون وزنا. Terusin. Atau sebentar dulu. Dan patokan dari kita memperhitungkan kesamaan kuantitas, apakah pakai volume, kail, atau pakai wazan, massa itu ya tergantung bendanya. Bendanya ini dia massa biasa dipakai oleh orang gramnya, ataukah dia biasa pakai volume, liternya. Ya berarti nanti perhitungan pakai liter atau pakai gram, tergantung bendanya. Lanjut. والمعتبر غالب عادة الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه Oke. وسلم. Nah, terus patokannya apa? Kapan satu benda ini pakai kilo, pakai gram, kapan pakai liter? Kapan yang diperhitungkan adalah masanya, kapan yang diperhitungkan adalah volumenya? Jawabannya patokannya wal mu'tabaru ghalibu adati ahli Hijazi. Patokannya adalah dominannya adat kebiasaan penduduk Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah. Itu Hijaz, daerah situ. Itu Hijaz. Di zaman Rasul SAW. Jadi zaman Rasul itu kurma biasanya apa sih? Dikilokan, digramkan atau diliterkan. Gandum apa sih? Nah, ternyata makanan-makanan pokok tersebut dikailkan, di volume kan, hitungnya dengan volume, gandum dengan volume, maka berarti perhitungan pakai volume. Ini menarik, ini dalam mazhab Syafi'i, seperti dalam mazhab Syafi'i apakah sesuatu itu digramkan ataukah diliterkan itu tergantung, patokannya adalah penduduk Hijaz zaman Nabi SAW. Meskipun berubah habis itu, meskipun lama-lama pakai gram, meskipun lama-lama udah nggak pakai liter lagi, udah pakai gram, ya tetap patokannya ada di zaman Nabi SAW. Landasan dalilnya karena Nabi sudah melihat dan mengetahui itu, terus membiarkan, mendiamkan, menyetujui, maka pakailah patokannya Nabi SAW. Terusin. Wa ma juhila. وما جهل يرعى فيه عادة بلد البيع وقيل الكيل. Sebentar. Adapun kalau kita nggak tahu ini benda ini apel ini di gram kan apa diliterkan, digramkan atau diliterkan, kita nggak tahu dia pakai massa atau pakai volume, ya yura afi ada tuh baladil bayi, maka kita perhatikan adat kebiasaan negeri tempat terjadinya jual beli tersebut. Di Indonesia beras biasanya di kilo apa digramkan atau diliterkan? Dua-duanya sih ya. Kalau dua-duanya maka ya dipilih yang paling dominan. Pilih yang paling dominan. Gitu ya. Oke. Wakil ada pendapat al-kail. Kalau nggak tahu maka diliterkan. Wakil al-wazan ada pendapat lemah ya gitu ya. Tidak mu'tamad dalam mazhab, yang kalau tidak diketahui diliterkan atau digramkan ya digramkan. Wakila ya takhayyaru ada pendapat juga lemah, ya boleh milih. Wakila in kana law aslu tu'tabir, kalau dia punya pokok sebelumnya maka ya dikiaskan, dianalogikan. Tapi ini semua pendapat lemah, yang benar adalah yang mu'tamad, diperhatikan kebiasaan satu negeri tempat terjadinya jual beli tersebut. Wa naqdu bin naqdi ka ta'amin bi ta'amin. Hukum uang sama seperti makanan tadi. Yang tadi saya sudah sebutkan di awal dulu. Oke, silakan. Walau ba'a jizafan. Walau ba'a jizafan tahminan lam yasihha wa in kharaja sawaan. Oke. Kalau ada dua orang melakukan barter jizafan, tidak digramkan, tidak diliterkan. Jadi nggak dipakai timbangan, nggak pakai takaran, langsung aja diambil serauk gitu ya, sekantong. Oke. Tahminan dikira-kira sama dia. Kira-kira sama. Saya ada orang barter apa tadi? Kurma apa tadi? Tunisia dengan kurma Ajwa. Oke. Tapi sama-sama pakai apa? Pakai kantong plastik ngambilnya. Nggak tahu tuh sekilo, tapi dikira-kira kayaknya ini sama-sama sekilo nih barter. Pertanyaan saya, sah nggak?
Bahkan sah nggak hukumnya nih jual beli kayak gini? Dia nggak tahu nih sama sekilo apa enggak. Kira-kira sekilo sama lah. Sah nggak jual beli? Artinya ada selamat dari riba nggak? Tidak selamat dari riba. Ini tetap haram. Kenapa? Karena kaidahnya al jahlu bil mumasalati kal ilmi bil mufadalati. Saya ulangi lagi. Kaidahnya adalah al jahlu bil mumasalah kal ilmi bil mufadalah. Kita tidak tahu bahwa dua benda ini sama, itu sama saja kita tahu dia itu berbeda. Ketidaktahuan kita akan kesamaan kuantitas sama saja seperti pengetahuan kita akan berbedanya kuantitas kedua. Al jahlu bil mumasalah kal ilmi bil mufadalah. Maka ketika dia jual seplastik dan hanya kira-kira, berarti kan nggak sampai yakin, kira-kira nggak diukur. Gitu sama tahminan, mengira-ngira saja. Maka nggak sah. Bahkan nggak sah meskipun wa in kharaja sawa, meskipun ternyata sama setelah diukur sama benar sekilo nih. Tetap nggak boleh karena dari awal sudah al jahlu bil mumasalah kal ilmi bil mufadalah. Jelas ya? Lanjut. Wa tu'tabaru mumasaratu waqtal jafafi wa qad yu'tabarul kamalu awwalan. Oke. Dan patokan kesamaan itu saat kering. Jadi kalau masih basah maka belum diperhitungkan. Perhitungannya kalau kering. Misalnya barter rutop dengan rutop. Teman-teman perlu tahu ya bahwa buah atau kurma itu ya, itu sebetulnya kita yang biasa kita konsumsi warna coklat itu enggak coklat awalnya. Awalnya itu warnanya ya kuningan kehijauan, lama-lama kemudian mencoklat tapi masih banyak airnya, masih basah. Istilah rutop. Rutop itu kurma yang kandungan air banyak. Ya, dulu mungkin rutop belum begitu populer, lama-lama teknologi maju bisa ekspor impor rutop. Ya, segala macam bisa dapatkan rutop banyak. Dan memang yang lebih disunahkan buka puasa rutop dulu. Rutop lebih prioritas daripada tamar, daripada kurma. Ya, kurma basah lebih prioritas daripada kurma kering. Bisa orang nyari kurma basah untuk ibu hamil atau sejenis. Intinya dia banyak juga faidah dari kurma basah tuh banyak. Nah, tapi kan kurma basah lama-lama mengering. Jadi kurma teman-teman tuh kalau mau beli rutop dibiarin lama-lama jadi tamer. Lama makin pekat warna, makin mencoklat. Nah, patokan 1 kilo, patokan seliter itu kapan? Ketika sudah kering. Oke, gitu ya. Sama anggur juga gitu. Anggur, kita perlu tahu, anggur lama-lama jadi kismis. Mungkin teman-teman hampir nggak pernah di Indonesia melihat anggur jadi kismis. Tapi kismis itu sendiri sebetulnya berasal dari anggur yang dikeringkan. Gitu ya. Anggur yang dikeringkan. Berarti nggak bisa kita jadiin patokan itu kalau barter anggur dengan anggur saat masih jadi anggur. Enggak. Harus jadi kismis baru boleh diperhitungkan. Makanya jadi kaidahnya nggak boleh jual rutop dengan rutop atau anggur dengan anggur dalam kondisi masih berrutop, masih menjadi anggur. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena tadi kaidahnya al jahlu bil mumasalati kal ilmi bil mufadalah. Kita nggak tahu nih tukar barter anggur hijau dengan anggur merah. Kita nggak tahu sama apa enggak. Anggur mahal dengan anggur murah. Kita nggak tahu sama nggak kiloannya. Gramnya sama nggak. Kita nggak tahu. Karena belum bisa dipastikan selama belum mengering. Belum jadi kismis. Karena belum bisa dipastikan, maka berarti nggak bisa jual beli barter anggur dengan anggur, rutop dengan rutop. Kalau tamar dengan tamar bisa, kismis zabib dengan kismis bisa. Clear ya? Jadi patokannya waktu atau baru masalah itu waktu jafaf. Saat sudah kering, baru dia bisa diperhitungkan. Maka Nabi SAW suatu ketika pernah ditanya tentang hukum jual beli rutop dengan kurma. Jadi ada rutop, kurma basah, let's say 1 kilo, mau dibarter dengan atau 1 sok lah, 1 sok mau dibarter dengan kurma udah kering, dia coklat banget, 1 sok. Boleh nggak? Kata Nabi nanya, ayang kusuru tobu ida yabis, itu rutop ya 1 sok tadi itu bakal berkurang nggak kalau sudah mengering? Iya kata sahabat berkurang lah, itu kan 1 sok itu sudah sama air-air, nanti mengering menyusut dia, gitu kan? Kata Nabi, maka Nabi melarang. Karena handar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nah, berarti dari sini muncul kaidah waktu tabarul masalah tu waqtal jaf. Waqat yu'tabarul kamalu awalan. Tapi juga kadang itu dalam kasus aroya saja. Nanti aroya ada pembahasan sendiri. Itu diperkenankan sebagai rukhsah. Boleh rutop dengan kurma. Pengecualian dalam kasus aroya. Aroya gimana dan bagaimana dan apa itu nanti insyaallah ada pembahasan.
Oke, jelas ya. Jadi hanya kaos itu. Selain itu, patokannya adalah saat kering. Nggak boleh jual beli anggur dengan anggur karena masih basah atau rutop dengan rutop. Nggak boleh. Nanti tunggu kering jadi kismis, tunggu kering jadi tamar baru boleh. Lanjut. Fala yuba'u. Wala yuba'u rutabun bi rutabin wala bi tamrin wala inabun bi inabin wala bi zabibin. Oke, ini yang tadi saya sebutkan. Makanya tidak boleh jual beli barter rutop dengan rutop atau rutop dengan kurma, tamar. Nggak boleh. Wala inabun bi inabin. Nggak boleh juga anggur dengan anggur, inab dengan inab. Nggak boleh. Atau inab dengan zabib. Anggur dengan kismis di barter. Nggak boleh juga. Ya, clear ya. Karena tadi tidak akan lan tatahaqqaq al mumasalah. Tidak. Oke, lanjut. Wa ma la jafafa lahu kakuthi ka kakuthai kakuthai wal inabi alladhi la yatazabbabu la yuba'u aslan. Wa fi qawlin takfi mumathalatuhu rotban. Oke. Dan apa yang tidak ada keringnya seperti kisah, boleh nggak dibarter apa dengan atau dengan kisah tanaman, kemudian inap dengan inap yang nggak bisa jadi zabib. Jadi ada beberapa anggur nggak bisa jadi kismis. Ini yang bisa nggak? Berarti laibo aslam, berarti nggak boleh. Kisah dengan kisah, inap yang nggak bisa jadi zabib, anggur yang nggak bisa jadi kismis nggak bisa di nggak bisa dibarter, nggak akan jafaf, dia nggak akan kering, jadi nggak bisa tercapai pengetahuan yakin bahwasanya dia itu sama bobot. Jelas ya. Wa fi qaulin takfimu masalatuhu rotban. Ada pendapat ya nggak apa-apa lah, saat masih basah juga karena dia nggak akan kering, maka yang apa basah. Ada pendapat tapi ini lemah. Wa fi qaulin berarti pendapat Imam Asy-Syafi'i tapi lemah, artinya tidak mu'tamad. Lanjut. Wala takfi mumathalatu daqiqi was-sawiqi wal khubzi. Bal Oke. tu'tabaru mumathalatu fil hubub. Bi habban. Dan tidak dianggap kesamaan misalnya sekilo tepung dengan sekilo roti, nggak bisa. Khubz atau dakik dengan sawit, tepung dengan terigu, nggak bisa. Karena dia baru bisa diperhitungkan tuh kalau jadi dalam bentuk masih biji gandum, belum dihancurin, belum jadi roti, baru bisa diperhitungkan. Tapi kalau beda, ini sekilo roti dengan sekilo apa tadi, sekilo tepung nggak bisa. Ya, balto tabarul masa tuh fil hububi habban, baru bisa diperhitungkan kalau masih biji. Intinya semua ini menjelaskan kaidah. Ketika tidak bisa kita yakin dia sama, maka berarti kita sama saja yakin dia berbeda. Ketidakyakinan kita bahwa ini sama bobotnya, sama saja kita yakin dia berbeda, otomatis auto haram atau nggak boleh. Jadi jangan melakukan barter terigu dengan roti, nggak bisa. Jangan melakukan barter anggur dengan anggur, nggak bisa. Tapi insya Allah kasus ini jarang sih dalam keseharian. Yang sering terkait dengan uang, terkait uang tadi yang lebih sering. Maka tadi sih kasih penekanan di uang. In fact di apa, di matan Minhaj Thalibin malah penekanan uangnya sedikit. Hanya tadi singgung satu kalimat sih. Oke, lanjut. Wa fi hububid duhni kasimsimi habban aw duhnan wa fil inabi zabiban aw khalla inabin. Terusin wa kadzal asiru. Wa kadal asiru fil asah. Oke. Dan patokan kalau dia hububnya atau bijinya mengandung minyak seperti simsim apa? Seperti wijen, maka patokannya boleh saat dia masih biji, boleh juga saat sudah jadi minyak, boleh bebas. Wa fil inabi, kalau anggur, zabiban au khalla inabin. Boleh patokan kapan kita mengukur kesamaannya, saat dia jadi zabib, kismis tadi, atau dia jadi khalla inab, jadi apa tadi, cuka anggur. Jadi boleh kalau jadi cuka anggur apakah diperhitungkan baru bisa. Jadi kering atau sekaliannya jadi cuka gitu boleh. Wa kadzal asiru filasuf begitu juga, asir perasan buah juga seperti perhitungan. Boleh. Jadi perasaan buah. Jadi misalnya kita mau barter apel dengan apel. Berarti patokannya ya jus diperes, itu berarti jadi perhitungan. Atau ya apel dengan apel kan kering tidak basah. Allah misal. Cukup sampai sini. Insya Allah nanti kita lanjut lagi. Harapan saya
pekan depan ada banyak pertanyaan tentang riba. Karena di sini kita mungkin nggak bahas tentang riba lagi secara khusus. Wallahu a'lam. Silakan. Saya nggak, ini ya banyak daerah sudah maghrib ya hari ini atau jam segitu. Ada yang bertanya Ustaz? Silakan di Silakan. kolom chat. Oke, mungkin cukup Ah. satu pertanyaan ini saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari saudari Dewi dari Assalamualaikum. Itu pertanyaan. Ya, saya punya tahu ke tempat tauke apa ya? Tahu. Tempat saya ambil barang dagangan. Dia juga agen LM. LM itu apa? Multi level marketing Ustaz. Tapi ini LM aja. Oh, Bolehkah misalnya saya nggak saya menitipkan sejumlah uang dengan logam mulia? Oh, logam mulia ya. Maaf. Keptek. Oke, jadi dia punya tahu ke tempat saya ambil barang dagangan, dia juga agen logam mulia. Terima kasih. Agen emas gitu ya. Bolehkah misalnya saya menitipkan sejumlah uang dengan akad untuk mengambil berapa dagangan dan logam mulia tadi dengan kurs terjadi pada saat saya ambil barang saya bawa dagangan beserta logam mulia, apakah itu riba? Dan barang dagangan serta logam mulia saya ambil via Gojek, apakah riba juga kalau dibawa Gojek? Saya ini ada beberapa pertanyaan dan saya sebenarnya berharap dijelaskan pakai suara clear mungkin ya. Tapi coba saya jawab sesuai yang saya pahami dulu. Jadi di sini dia bertanya jual beli emas, tapi dia nggak langsung ketemu penjualnya, dia titip ke temennya, gitu ya, dia titip ke temennya, gitu ya. Boleh nggak dia wakilkan gitu? Nah, jawabannya boleh dia wakilkan. Karena baru akad itu bukan saat mewakilkan, baru akad benar-benar terjadi itu ketika terjadi akad dengan wakilnya dia dan penjual. Sebentar. Oke, jadi boleh nggak kayak gitu? Boleh. Saya kita nggak bisa ketemu langsung orangnya, maka kita wakilkan ke orang lain. Nanti baru terjadi akad, kan harus kontan, nggak bisa tertunda. Dengan wakilnya itu, boleh kayak gitu. Itu ya. Terus kalau Gojek gimana? Abang Gojek. Ya kalau abang Gojek kita statuskan sebagai wakil, ya abang. Ini Ojek dia nggak bilang Gojek ya, Ojek. Ya pokoknya kita bilang akadnya bukan saat kita dengan si abangnya, itu akad taukil bukan akad barter, akad jual beli emas belum. Jual beli emas itu nanti ketika dia ketemu dengan orang tersebut. Kalau diwakilkan seperti itu tidak mengapa. Itu solusi betul. Solusi. Jadi kalau kita mau beli emas tapi orangnya jauh, maka jangan kirim-kiriman langsung enggak, tapi kita utus orang mewakilkan. Tetap jadi akadnya langsung. Allah alam gitu Pak. Itu yang saya pahami dari pertanyaan dan itu jawabannya. Allah alam bisawab. Cukup sampai sini Kang Zidan. Mungkin next time kita mulai lebih awal kali ya untuk petang Iya. Hafaku. Mulai mungkin 4.50 selesainya 5 berapa berarti 5.40 ya. 5.30 ditambah kemudian Ustaz. pertanyaan. Oh, Ya, ditambah. 5.30 kemudian pertanyaan 5.40. Karena khawatir di banyak tempat memang 5.40 hari ini sudah maghrib. Allah misal. Oke, jazakumullah khairan di Ramadan dan teman-teman semua. Akhirnya kita sudahi petang tafakkur kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita banyak mendapatkan kaidah, salah satunya adalah ajahlu bil mumatsalakal ilmi bil fadlah, dan banyak bisa teman-teman saksikan kembali di kanal YouTube Pesan, dan insya Allah Mazhab Syafi'i juga bakal mengupload. Oke, saya cukupkan pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.